Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi Julo. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang telat bayar ataupun gagal bayar. Yang pengen tahu resikonya misalkan telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Julo. Nah, di video ini saya akan menjelaskan buat teman-teman khususnya yang telat bayar di tahun 2025. Nah, seperti apa risikonya? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat berbagi informasi seputar pinjol atau gagal bayar pinjaman online, teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk aplikasi Julonya sudah saya buka ya. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Ada logo gembok. Artinya kalau teman-teman sudah telat bayar, ada tagihan belum dibayar, sisa limit. Ya, jadi sisa limit teman-teman, meskipun sisa berapa limit itu nggak bisa digunakan lagi. Ya, kalau kalian punya tagihan yang belum dibayar. Misalkan dibayar bang, gimana nanti limitnya bisa dipakai. Nah, ini perlu teman-teman tahu juga karena banyak yang komen. Misalkan teman-teman sudah pernah telat, kemudian dilunasi, kemudian limitnya dipinjam lagi, apa bisa apa enggak? Jawabannya enggak bakalan. Ya, belum telat aja banyak teman-teman subscriber saya yang melunasi, belum telat ini ya. Dilunasi kemudian limitnya itu enggak bisa digunakan, terkunci gitu loh. Kenapa? Karena banyak teman-teman subscriber di luar sana pun yang gagal bayar banyak gitu. Akhirnya dari pinjol kayak gitulah ya. Meskipun nggak telat, kebanyakan terkunci, apalagi sudah telat nggak bisa digunakan seperti itu ya. Oke, ini teman-teman di sini ada tagihan. Oke, kita coba cek ketagihan ya. Nah, di sini teman-teman ada status ya, status terlambat, kemudian tagihan 2.400 sekian-sekian. Ini sudah keterlambatan 866 hari ya. Artinya untuk aplikasi Julo ini sudah lewat 2 tahun teman-teman. Jadi 2 tahun ini keterlambatan ya, nggak dibayar. Tapi ini untuk pinjamannya kalau seingat saya itu sekitar 1,5 juta. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, karena keterlambatan mencapai 2.400.000, tapi ini sudah stop di 2.400.000. Nah, di sini teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cicilan, ini telat semua. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa, untuk resikonya teman-teman, kalau teman-teman masih baru telat, resikonya yang pertama teman-teman kalau telat bayar ya, masih belum telat kurang 1 hari untuk pembayaran, itu biasanya kalian sudah di WA, dihubungi, di telepon. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bikin agak-agak gimana kalau teman-teman nggak kuat mental. Jadi kalian di WA, di telepon kayak gitu. Intinya diingatkan, ditagih seperti itu. Karena kalian minjol pinjaman online ya ditagihnya lewat online. Di WA, di telepon, bahkan kalau teman-teman sudah lewat 1 minggu biasanya ada semacam data Anda lu lengkap di sini. Kalau masih belum bayar juga data Anda kami alihkan. Nah, kayak gitu. Kebanyakan teman-teman subscriber itu panik kalau sudah di WA seperti itu. Bang, apakah aman kalau kita sudah dapat WA seperti itu? Jawabannya aman-aman saja teman-teman. Gak ada masalah ya. Cuman ya seperti itulah kalau kalian telat bayar 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Ya seperti itu tetap gitu loh. Tapi kalau teman-teman lama, telat 1 bulan atau 2 bulan lah ya ke atas, itu biasanya sudah jarang WA ya. Kalau masalah untuk sebar data, untuk aplikasi Julo nggak ada sebar data. Cuman ya cara penagihannya seperti biasa, WA, telepon, WA 1 hari bisa sampai 5 kali kayak gitu. Itu sudah biasa teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut ya. Memang resiko telat bayar seperti itu ya. Diteror, ditakut-takuti, data Anda lengkap di sini. Itu sudah biasa, aman kok, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Apakah aplikasi Julo sebar data? Nggak ada, sebar data nggak ada. Cuman teman-teman pemikiran aja, ketakutan. Akhirnya mikirnya takut disebar data. Enggak.
Memang ada DC-DC penagih itu yang risih seperti itu, biasanya ancam sebar data, data mau disalahgunakan. Memang wajar lah itu teman-teman, itulah risiko telat bayar. Makanya buat teman-teman harus kuat mental kalau kalian telat bayar, ya seperti itu ya. Kemudian untuk keterlambatan ini sudah 2 tahun, apakah aman dari sebar data? Aman ya, aman sampai sekarang. Untuk DC gimana bang untuk aplikasi Julo? Sejauh ini untuk aplikasi Julo masih belum ada DC. Cuman kalau teman-teman telat bayar ya 3 bulan ke atas lah, kurang lebihnya itu BI checking loh teman-teman, atau data di backlist, kurang lebihnya seperti itu. Kalau masalah untuk DC, banyak teman-teman yang bertanya, bang gimana untuk aplikasi Julo, apakah ada DC lapangannya? Jawabannya nggak ada teman-teman, karena bukan dari pengalaman saya saja, dari teman-teman subscriber banyak yang telat bayar tapi aman-aman saja sampai sekarang, santai kok, nggak ada DC-nya. Jadi aman teman-teman ya, ini contoh loh ya, aman sampai sekarang. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian tidak bayar, enggak, cuman berbagi aja karena banyak yang komen dari kemarin tentang aplikasi Julo. Jawabannya aman, cuman resiko terberatnya kalau nggak salah itu BI checking, itu aja sih teman-teman. Masalah yang lain nggak ada, sebar data nggak ada kok ya, jadi aman buat teman-teman, santai aja. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian nggak ada dana ya nggak usah takut lah, ngapain takut. Cuman resiko telat bayar di pinjol itu ya diteror, ditakut-takuti. Bahkan ada yang DC ya, biasanya apa ya, cara penagihannya itu, kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar, atau data Anda kami salah gunakan. Itu sudah biasa teman-teman, itu memang kelakuan DC pinjol, kebanyakan kayak gitu. Cuman nakut-nakuti, sebatas nakut-nakuti, nggak sampai terjadi disebar data disalahgunakan, atau di apa ya, atau dipesanin paket kayak gitu. Itu nakut-nakuti lah ya. Jadi teman-teman jangan terpengaruh oleh DC yang cara penagihannya seperti itu. Ini santai kok ya. Ya wajar kalau teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu masih gencar-gencarnya kalian di WA dihubungi kayak gitu. Tapi kalau teman-teman sudah lewat 2 bulan atau 3 bulan, itu sudah jarang WA, apalagi sudah 4 bulan ke atas. Salah satu contoh ini sampai sekarang sudah nggak ada sih, WA telepon sudah nggak ada ya. Tapi kalau kalian telat 1 hari, 1 minggu, itu masih gencar-gencarnya di WA di telepon itu. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko telat bayar di aplikasi Julo. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Semoga video ini bermanfaat. Hutang tetaplah hutang, wajib teman-teman bayar. Tapi kalau kalian nggak ada dana, nggak usah takut. Intinya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.